Oke, jadi untuk membuat atau menentukan data hasil kuesioner yang akan kita olah ke dalam metode analytical hierarchy process, hasil kuesioner ini ada 4 responden yang mengisi. Kita akan masukkan dulu ke dalam bentuk matrik perbandingan. Nah, seperti ini. Jadi silakan buat matrik perbandingan ya. Responden 1, 2, 3, 4. Nah, jadi masing-masing hubungan dari matrik tersebut, misalkan kriteria, harga dengan harga, kualitas dengan kualitas, layanan dengan layanan, pengiriman dengan pengiriman. Nah, ini untuk kriteria harga, ini kriteria sub kriteria ya. Sampai selanjutnya oke, bagian sub kriteria berhubungan dengan alternatif nantinya. Jadi cara memasukkannya adalah dari hasil jawaban kuesioner ini. Misalkan ini pertama, ini kita masukkan. Kalau kita lihat di sini harga terhadap kualitas, berarti di sini pilihannya 2, berarti lebih berat ke harga. Nah, jadi untuk memasukkannya di kriteria di tabel perbandingan kriteria ini, kita masukkan harga banding kualitas, berarti itu 2 dimasukkan di sini. Berarti kita akan lihat patokannya adalah yang baris horizontal. Nah, jika posisinya berat seperti ini, berat ke bagian pengiriman, berarti pilihan responden itu lebih berat ke pengiriman, berarti terhadap layanan, berarti kita cari di sini layanan ya, terhadap pengiriman. Layanan terhadap layanan terhadap layanan terhadap pengiriman ya, layanan terhadap pengiriman, taruh di sini. Nah, itu tertaruh posisinya di sini. Bentar ya. Jadi seperti itu cara kebalikan dalam mengisi kita lihat di sini. Ulang lagi. Nah, ini kuesioner perbandingan ini beratnya di pengiriman ya, beratnya di pengiriman, berarti kita akan isi ya, pengiriman terhadap layanan, berarti di sini 2 ya, berarti di layanan terhadap pengiriman kita isi 1/2. Itu juga tadi di harga terhadap, kalau harga terhadap itu sama, berarti ini isi 1 yang sama. Harga terhadap kualitas tadi nilainya 2, isi 2. Nah, kebalikannya, kualitas ada harga, isi 1/2. Nah, seperti itu ya, seperti itu seterusnya sampai ke ujung. Buat tabel perbandingan seperti ini dari keempat responden. Jadi kerjanya mungkin agak sedikit repot masukkan ke tabel. Nah, kemudian karena di sini kita mempunyai 4 responden, kita akan ambil nilai tengahnya. Tapi nilai tengahnya kita akan gunakan adalah ya, kita gunakan geomin ya, geomin. Kita gunakan geomin. Di sini nanti gunakan geomin, ambil data dari masing-masing kolom dan ini hasilnya dapatkan. Nah, ini namanya tabel perbandingan. Nah, jadi nanti pada super decision ini, data ini yang kita akan ambil, semua data ini yang telah kita geominkan ini ya, geominkan ini. Nah,
Kalau sudah ini selesai membuat, maka baru kita nanti kita jalankan superposition-nya. Nah, ya, ini contoh yang sudah dibuat dari supplier. Nah, jadi kalau kita lihat ini, kita buat nanti seperti ini, ya. Nah, untuk hubungannya, ya, untuk menginputkan datanya, kita lihat, nah, kita klik compare atau access compare, klik pairwise comparison. Di sini tampak, kita pilih ini dulu. Kita pilih, nah ini kita gunakan, tidak menggunakan kuesioner, ya. Kalau kuesioner, jika hasilnya semuanya tidak berkoma, nah di sini kan tidak berkoma, berat kemananya. Nah, jadi kita gunakan matrik. Nah, kita pakai nilai data matrik perbandingan ini. Nah, cara inputnya gampang. Kita lihat, misalkan contoh untuk geomin yang pertama, harga terhadap kualitas. Jadi yang pertama itu maksudnya harga terhadap kualitas. Kita masukkan harga terhadap kualitas, ya. Kita input nilainya 1,41, input sini 1,41. Harga terhadap layanan 3, ya. Kita input 3. Harga terhadap pengiriman, input juga, dan seterusnya sampai nanti keseluruhan kriteria terisi. Nah, jadi nampak di sini, kalau kita lihat di sini, yang paling kriteria yang paling ini lihat dari harga, ya kan. Ini data ini kita simpan, kita ambil nanti, kita analisa lagi. Jadi data yang paling jadi pengaruh terhadap pemilihan supplier itu dari segi kriteria ini adalah harga. Kalau data yang paling pengaruh dari harga dari kriterianya adalah P1. Kemudian selanjutnya dari kualitas Q1, layanan Q1. Nah, kemudian selanjutnya untuk layanan service S1, yang paling ini. Jadi lakukan analisis nanti seperti itu. Kita ada pengiriman, ada D1. Nah, kalau terlihat dari D1 terhadap pilihan alternatif, berarti Aries yang paling yang tinggi. Nah, jadi data ini diinput semua seperti tadi. Nah, setelah seperti ini, kita bisa nanti lakukan melihat kira-kira, jadi ini bisa ambil satu persatu, nanti masukkan ke bab 4-nya, bahas satu persatu dari masing-masing kriteria. Jadi nanti kalau melihat pilihan akhirnya nanti kita bisa klik computation, ya, klik sintesis. Nah, berarti pilihan untuk supplier jatuh kepada Aries Fertilizer Group dengan nilai normal 0,56 sekian. Nah, kalau ingin melihat data perbandingan keseluruhan kriteria dan subkriteria dengan alternatif, bisa pilih prioritas. Nah, ini bisa juga dijadikan data yang bisa kita analisis. Nah, nampak di sini Aries, ya. Kemudian dari segi kriteria itu harga, dari segi subkriterianya, di sini bisa dibahas semuanya. Jadi boleh diambil satu persatu